Oke, selamat sore kawan-kawan. Saya akan memberikan penjelasan tentang market yang saat ini kondisi begini. Saya harap kalian bersabar, akan tetapi tetap dior riset sendiri dalam dunia kripto berisiko tinggi. Mas Bro tidak bertanggung jawab atas kerugian kalian, semua kerugian ditanggung masing-masing ya. Akan saya sampaikan di sini hal yang penting untuk kalian, bersabar sedikit. Jika tahun 2022 kemudian terjadi bear, kita yang ditunggu apa? Hanya sekedar halving BTC ya, dan ETF spot BTC itu pun menjadikan 2,1 miliar BTC. Luar biasa. Ini kita sudah 5 tahun nggak ada all season. Jangan takut, jangan ragu, asalkan kalian main koin yang nggak ngasal, koin yang bagus-bagus. Apa yang kita tunggu saat ini? Undang-undang Clarity Asset. Undang-undang ini akan membawa dampak besar bagi kripto, bukan hanya cuan, tapi bisa kaya mendadak. Karena apa? Ini adalah payung hukum yang ditunggu-tunggu semua industri kripto supaya ada kejelasan payung hukum. Banyak gelontoran dana yang akan masuk setelah undang-undang ini di ACC. Infonya, Trump mendesak tanggal 3 bulan depan, April, harus ditandatanganin sama Trump. Dan bulan ini masalah sengketa stablecoin, pembagian stablecoin bukan sengketa, sedikit lagi deal-deal bisa terselesaikan. Maka tanggal 3 batas akhir, Trump akan menandatangani. Dan tanggal 18 di bulan ini ada FOMC meeting Fed ya. Mudah-mudahan kita cuan semua dan sabar sedikit, kecuali kita nggak menunggu hal besar akan terjadi. Ini sesuatu hal yang sangat besar akan terjadi. Kita ya untuk cuan artinya harus ada gelontoran dana yang besar masuk ke market, dana segar masuk ke market. Jikalau undang-undang Clarity Asset di ACC disetujui, nggak main-main, dari perusahaan-perusahaan teknologi berskala besar dari seluruh dunia akan adopsi kripto. Perbankan AS adopsi kripto, semua adopsi kripto, apalagi PP. Saya rasa PP akan menjadi besar. Selalu disebutkan meme coin, PP tidak pernah terlempar dari top CMC 50, tidak pernah. Yang lain meme coin terlempar 100-200 untuk kembali lagi, saya rasakan susah. Tapi untuk PP dengan fundamen, utilitas yang jelas, finance, RWA, ditambah komunitas yang luar biasa ya, dan juga termasuk NFT-nya, komunitasnya, saya nggak ragu di koin PP. Susah untuk menciptakan koin PP seperti ini. Dari tahun 2013 hingga saat ini, ribuan bahkan jutaan meme coin semua hancur. Tersisa satu yang terseleksi alam adalah PP. Kita tinggal tunggu sabar, kecuali pas kita tahun 2022 ketika bear kemarin pun terjadi ledakan juga di tahun 2024, padahal cuma hanya halving BTC dan ETF spot saja. Akan tetapi jika payung hukum ini, undang-undang aset ataupun Clarity Asset disahkan, disetujui, maka akan menjadi katalis besar untuk kripto, bukan cuan saja, bisa kaya mendadak ya. Kita harus tahu, si Trump sendiri 182 miliar satu tahun ini mengalami kerugian. Saya yakin Trump juga strateginya sama. Ketika undang-undang Clarity Asset di ACC, banyak perusahaan-perusahaan besar yang adopsi kripto, perbankan besar yang adopsi kripto, maka dampaknya juga Trump punya barang, punya koin, punya investasi, ikut terbang juga. Dia juga ingin cari cuan dan mengembalikan sanggutnya. Saya rasa sama, bisa kebaca oleh
kita semua. Trump juga pengen cuan dengan kerugian 182 miliar dalam 1 tahun. Dengan menekan undang-undang clarity asset, si Trump juga pingin aset dia kembali dari sangkut. Sama, kita punya punya tujuan yang sama. Mereka, Trump juga butuh uang, kita juga butuh uang. Yang mana mengadopsi dari dana-dana segar yang baru dengan caranya ada payung hukum yang jelas. Selama ini hanya investor-investor yang berani saja yang memang sudah berkecimpung atau ahli blockchain seperti GZ, Elon, Vitalik, dan yang lain-lain, itu orang-orang kripto saja. Dengan adanya undang-undang clarity asset yang memang sebagai payung hukum yang ditunggu-tunggu sama industri kripto, ini akan membawa dampak yang luar biasa, dampak baru, karena payung hukum itu sangat penting. Jadi kita sabar sambil menunggu FOMC meeting di tanggal 18 bulan Maret ini. Lebaran kita jangan berharap banyak, mudah-mudahan habis Lebaran kita cuan bersama. Kalau toh ini disetujui, bukan hanya ngaceng sesaat seperti pasar halping kemudian redup kembali, tidak. Adopsi akan semakin luas dan ini termasuk baru awal dari bull run siklus baru. Cuma yang saya sampaikan di sini, investor sudah makin cerdas, makin pinter. Bukan kalau dulu masuk PTC, setelah PTC cuan, deal harga sekian, kemudian di TP sama paus kemudian langsung dialirkan dana ke altcoin. Sekarang tidak, tetap juga altcoin akan bull, akan tetapi hanya koin-koin pilihan. Makanya cari top CMC yang bagus-bagus, yang punya fundament bagus, yang ada utilitas yang jelas, yang project-project real. Jangan ngasal-ngasal meme coin. Kalau meme coin harus scalpingan dengan jangka pendek. Mungkin itu yang saya sampaikan di sore hari ini. Mudah-mudahan puasa kalian puasa yang berkualitas, agar nanti terlahir fitri kembali bagaikan bayi yang terlahir dari rahim ibunya tanpa dosa, tanpa noda, ya. Tetap Dior dalam dunia kripto berisiko tinggi, ya. Semua mengandung risiko usaha apapun, apalagi investasi kripto. Semua kerugian ditanggung masing-masing. Mas Bro di sini tidak bertanggung jawab atas kerugian kalian, tapi saya harap bersabar, mental baja, mental kuat, koinnya nggak hangus, koinnya nggak busuk, ya. Yang penting kita holding selagi koin-koin itu yang punya fundamental bagus. Saya rasa juga nanti akan kembali lagi, kita rugi 90% bisa nanti naik ribuan persen. Oke, yang positif kalian ambil, yang buruk kalian tendang. Tetap omongan Mas Bro, jangan kalian telan mentah-mentah, riset kembali, ya. Salam dari Tegal Mas Bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PPPPP Mak News.